Please jangan berisik. Bapak Paus lagi bisik-bisik. La bola spes non confundit. Siap, Bapak Paus. Kami WKRI Ranting Lukas akan melakukan ziarah pengharapan. Mohon berkat, Bapak. Hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Terbit fajar penuh harapan, langit bumi diperbaharui. Roh yang hidup menembus penghalang, hati hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Bangkit dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang. Putra Allah menjadi manusia, menemukan jalan keselamatan. Hati hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah.
Memasuki area gereja, kita disambut oleh patung Santo Yakobus yang gede banget. Santo Yakobus menjadi pelindung paroki Kelapa Gading. Dia adalah seorang rasul yang berasal dari Betsaida di Galilea. Yakobus adalah seorang nelayan yang sederhana. Bersama saudaranya Yohanes, ia dipanggil untuk mengikuti Yesus. Kedua bersaudara anak Zebedeus ini kerap disebut anak-anak guntur, karena sifatnya yang keras dan semangatnya yang menyala-nyala. Yakobus Rasul akhirnya wafat pada tahun 42, dibunuh atas perintah Raja Herodes Agripa. Pesta namanya dirayakan setiap tanggal 25 Juli. Kita sampai di gereja Santo Bonaventura, Paroki Pulau Mas. Bonaventura lahir sekitar tahun 1218 di Italia Tengah. Setelah ditabiskan menjadi imam, Bonaventura senantiasa mengucurkan air matanya setiap kali ia naik ke atas altar, karena begitu dalam rasa hormatnya akan peristiwa salib Yesus. Bonaventura meninggal pada tahun 1274. Ia dikenal sangat berjasa dalam usaha mempersatukan kembali gereja Ortodoks Yunani dengan gereja Latin Roma. Sekarang kita sampai di gereja Santo Paskalis Cempaka Putih. Paskalis dilahirkan pada hari raya Pantekosta 24 Mei 1540 di Spanyol. Saat Bruder Paskalis meninggal, diadakan misa requiem untuknya. Ketika sakramen Maha Kudus diangkat, tubuh yang sudah meninggal itu terangkat dengan sendirinya, membungkuk hormat kepada Hosti Kudus. Sikap hormat itu terulang lagi pada waktu piala diangkat, dan kemudian jenazah itu turun dengan sendirinya. Saat kematiannya diketahuinya sendiri dengan pasti. Tepat 15 Mei 1592, tepat juga pada hari raya Pantekosta seperti saat kelahirannya. Selama hidup bahkan saat kematiannya, banyak sekali mujizat yang terjadi berkat Bruder Paskalis. Nah, hal yang menarik dari gereja ini adalah saya menemukan patung Santo Yusuf sedang menggendong bayi Yesus. Ternyata yang mengasuh bayi Yesus tidak hanya ibunya, bapaknya Santo Yusuf juga ikut mengasuhnya. Dan di gereja ini saya bahkan menemukan dua patung yang sama. Lalu saya juga menemukan patung Santo Fransiskus Assisi. Dia dikenal sebagai orang yang bisa berkhotbah kepada burung dan bahkan menjinakkan seekor serigala ganas.
Sebentar, mohon berkat Bapak Paus dulu ya. Habis itu kita main ke museum dulu. Sekarang kita sampai di Gereja Maria Bunda Perantara Paroki Cideng. Kita disambut dengan tema APP 2025. Keren banget deh. Sampailah kita ke Gereja Kristoforus Paroki Grogol. Kita disambut oleh patung Santo Kristoforus membawa anak kecil yang diyakini adalah Yesus melintasi sungai dan merasakan beban anak itu semakin berat saat perjalanan. Kemudian anak itu mengungkapkan dirinya sebagai Kristus yang menanggung beban dunia. Patung ini menjadi simbol perlindungan, iman, dan pelayanan, serta pengakuan bahwa dengan membantu yang lemah, kita melayani Kristus sendiri. Santo Kristoforus menjadi terkenal sebagai pelindung mereka yang bepergian, terutama yang mengendarai motor.